Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Mendengar suara Bangkalan yang kami hormati, memulai pengajian ngaji kitab sore ini kita dengan pembacaan Al-Fatihah yang diperuntukkan kepada Rasulullah dan kepada guru-guru kita dan juga termasuk semua pengarang kitab. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para mustami'in mustami'at rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan Mas Wakil barusan, bahwa saat ini adalah ngaji kitab. Untuk hari ini adalah kitab Minhajul Qawim yang kebetulan pembahasan tentang bab wudu. Perlu diketahui bahwa ini adalah ngaji kitab yang kerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Sidokiri Cabang Bangkalan bersama Radio Suara Bangkalan FM. Ini akan dilaksanakan setiap sore insyaallah jam 4 sampai jam 5. Dan tentu pemateri nanti bisa ganti-ganti. Insyaallah untuk hari ini adalah Tadmula Al-Fakir Muhammad Ali Al-Wafir. Mungkin lebih jelasnya betul boleh compok kadito dan bila porah tepatnya Pondok Pesantren ya Bila Porah Barat, Desa Bila Porah, Kecamatan Socah, Bangkalan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal masalah wudhu, di sini disampaikan wudu'i sittah. Al-awwalu niyatu raf'i hadatsin. Yang pertama perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang harus kita lakukan pada saat kita berwudhu yang disebut dengan fardu. Jadi pada saat kita melakukan wudhu atau mengambil wudhu, ada hal yang harus dilakukan, ada hal yang sunat dan seterusnya. Yang harus itu adalah diantaranya adalah yang pertama di sini kan disebutkan ada 6. Yang pertama adalah niyatu raf'i hadas. Niat menghilangkan hadas. Ya harus niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Jadi wudu kadito bisa menghilangkan hadas. Kemudian atau niat untuk toharah. Toharah lissolati. Artinya ingin bersesuci. Yang dimaksud dengan toharah itu adalah melakukan sesuatu yang bisa diperbolehkan untuk melakukan sholat. Itu toharah. Seperti ngelakoni wudhu. Kalau sudah berwudhu, maka kita boleh sholat. Atau kita melakukan adus. Karena kita melakukan adus bisa sholat. Atau tayamum. Dengan melakukan tayamum kita bisa sholat. Itu namanya toharah. Kapan waktunya niat? Inda ghastil wajhi. Pada saat dan bila semestinya membasuh muka. Jadi umpamanya jeding dan tentunya kita kalau umpamanya kita untuk lebih sempurna pada saat kita masuk jeding tentunya membaca doa masuk jeding. Kemudian nyampe di sana, nyampe dalam jeding tentunya
Kalau umpamanya kita tidak melakukan hal-hal yang sunat bagi wudhu, karena nanti mungkin dijelaskan di belakang. Maka langsung ngalah wudhu. Ngalah wudhu, depak aing pesoan atau usapan apanya mana membasuh muka nih kan langsung niat. Jadi bukan berarti pesanan pada saat ngambil aing. Jadi umpaman pahngala aing aniat tapi depan aing ka mu apa lo aniat lain ke kelero tempat niat. Karena tempat niatan ini kan adalah bersamaan dengan pekerjaan pertama. Pekerjaan pertama dalam wudhu itu adalah membasuh muka. Jadi bukan niat pada saat kita mengambil air. Kata disebutkan di sini inda ghasdil wajhi. Pada saat membasuh muka. Sekarang wayanwi salisul bauli wa nahuhu istibahata fardhis sholati. Sekarang kalau umpamanya orang yang cercer ataupun punya penyakit-penyakit lain yang menyebabkan selalu hadas. Ini bukan liraf'il hadasi tentunya. Kenapa? Karena dia orang yang cercer ini karena napa putal terus. Jadi dalam cara ngalah uduk dalam niatnya tentunya lain. Beni liraf'il hadasi, beni menghilangkan hadas. Apa-apa polana orang yang cercer ini kan tepak ngalah uduk pasti keluar biasanya. Mari ngalah uduk keluar boleh. Artinya naudzubillah nih kamu orang yang keturunan penyakit biasanya ini kalau keluar melolo. Siakemia melolo atau apa lah umpama mencecerakan toa melolo. Dan ini keketiban apa mon orang ngalah uduk seperti ini? Apakah tetap wajib berwudu atau bagaimana? Kita tetap. Oh, namanya darurat ya bagaimana nanti cara-cara tentunya di antara cara niatnya adalah lain. Enggak itu bagi niatnya adalah nawaitul wudu'a listibahati fardhis sholati. Ini kan niatnya. Artinya dan gula ngala uduk male oleh apa jeng fardu. Bani lirafil hadasi, mau lirafil hadis ini kan artinya untuk menghilangkan hadas. Sementara monoring cercer kan hadas terus. Contohnya juga orang bini. Orang bini kan itu kadang-kadang kan istihadah. Isi kocah istihadah goa keluar darah terus-menerus sampai melewati 15 hari. Nah, kalau orang bini seperti ini bagaimana? Kan harus tetap sholat. Kalau sudah istiadah tetap harus sholat. Cara wudhunya bagaimana? La wudhu nikah beni liraf'il hadasi. Apa-apa? Karena arti liraf'il hadasi itu adalah menghilangkan hadas. Sementara orang bini si keluar darah terus-menerus gak bisa, kan hadas terus. Ini kan nyaman daimul hadas. Orang yang selalu hadas. Berarti niatnya adalah listibahati fardhis sholati. Jadi kadintah yang perlu diketahui kita. Pada ban tayammum panjenengan tayammum. Tayammum ini adalah beni lirafil hadasi. Nawaitu tayammuma umpamana lirafil hadasi beni. Niat kaula tayammum kangkui menghilangkan hadas bukan. Pada bernikah niat kaula tayammum mali oleh apa jeng fardu pada bernikah. Jadi yang menghilangkan hadas itu adalah wudhu dan adus untuk bekelah atau gantinya. Karena ganti wudhu dan adus itu adalah tayammum, itu tidak lirafil hadas. Kemudian asani ghuslul wajhi. Yang senomor 2 kadin itu adalah membasuh muka. Artinya masoeh muah. Seperti saya dan gula sampaikan tadi, pada saat itu tentunya kita niat untuk menghilangkan hadas. Nawaitul wudu'ah li rafil hadasil aswari fardhan lillahi ta'ala. Niat kaula wudu kangkui lagi hadas kene karena fardu karena Allah Ta'ala. Ini adalah niat. Jadi batas-batas muka di mana?
Gila nikah kita sudah maklum bun atas adai sampai bun berbena cangkem pas antara kopeng ke kopeng ini kayak sekotu ke depan aing. Tentunya sekotu kita perhatikan terutama mencegah tedo. Nih kamu napa? Bila neng mata nika kadang-kadang beda kotoran atau bicara matura bila. Nika harus napa? Harus dibersihkan tako-tako aing gele lo depak deka napa? Anggota wudhu yang semestinya harus depai aing. Jadi bersih dimin. Bersih tako-tako bedese lo kadepaan aing. Kemudian juga berikutnya yang kita dintong asalis waslul yadaini ma'al mirfaqaini. Nomor telo adalah membasuh kedua tangan. Mulai dari koncoan keriki sampai de jengkol. Nika sekotu lebih panjenan mau ngalah utuh nika kotu napa mana. Kotu pada baik aing. Makanya bagi teman-teman, cakanca, andi koko, nggak bisa, aku tuh percaya dimin koko. Tako pasenan, napa beda bareng-bareng jadi penghalang tentunya, karena menabi pasenan koko lanceng atau belantok mereka kadang-kadang beda barengah, baik itu debu ataupun yang sejenis, sehingga pada saat kita wudhu itu jadi penghalang nanti, jadi penghalang. Makanya harus dibersihkan dulu. Ketipan apa sekiranya air nikah depak de kastejena anggota wudhu khususnya bagian tanang. Pada saat kita membasuh tanang nikah selebih bagus dari koncoan keriki dimin. Dari koncoan kiki artinya benih dari cengkol. Panjenengan manabi ngala wudhu ngepet nikah. Jadi peta poter pakili ingat dan nikah pasenan tanang nikah koncoan keriki bersai kade dan nikah mulai dinikah pada ban muah nikah mulai dari bun atasa muah artinya dari dai kasih pertama atau yang jadi awal atau permulaan kita membasuh muka. Kalau tangan membasuh tangan tentunya dari keriki, tentunya yang kanan dulu. Napa boleh serang panjenengan pai pelengkap dengan doa-doa. Karena setiap anggota wudhu ini kepada doa pada saat kita membasuh muka. Allahumma bayyid wajhi wa tabyatu wujuhun wa taswatu wujuh. Artinya penapa? Artinya nikah ya Allah, muka-muka muapatan kula serang panjenengan epapote ya pada saat itu di hari kiamat atau khususnya jaga diri kuburan nikah berdemua si celeng, berdemua si pote. Jadi kalau pada saat kita ngalah untuk pas atu ada ke Allah Ta'ala ya Allah papote hakim muaputan kaulah. Nikah tentunya kita berdoa pada saat kita jaga diri kuburan pakai neng hari kiamat nikah benar Allah Ta'ala ipa bersih. Umpaman panjenengan tak hafal, tak harap kalau panapa cak maturah. Ya Allah, papote hakim muaputan kaulah pada saat jaga diri kuburan. Bahasa mangken glowing aja ring mangken nih kak jaga diri kuburan pas bisa bersinar artinya ganteng radin mumpaman ring bini ini kayak yang diharapkan. Berarti menombaman jaga diri kuburan nih ampun bersih insyaallah jadi orang selamat langkah berikutnya. Kemudian pada saat kita membasuh tangan kanan kade kan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Cak maturana ya Allah muka-muka kitab amal tengkula paringakinah dari tanang si kanan. Nika adalah doa kita. Setiap kita berwudu membasuh tangan kanan atu ada ke Allah Ta'ala, nyoon ada ke Allah Ta'ala, manter kitab amal nikah ibakiyah dari tangan kanan. Sebab pakai dengan akhirat kadito, kitab amal ibaki kalaban telok jalan.
bede beki kalaban tangan si kanan dan ini insya Allah orang sae orang fokus ban salam bede beki nereman nih lo neremana dari tangan si kacir naudzubillah ini kampon alaman napa pole pasti beki dari napa dari budi artinya tidak berhadapan dari belakang dan ini paling parah naudzubillah makanya pada saat kita membasuh tangan sekacer, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Katuana. Ya Allah, kita amal dan gula nikah, muka-muka serang panjenengan tak paringakinah melalui tangan sekacer, napa boleh dari belakang. Nikah, napa tanda je orang nikah bekal celaka. Jadi kita amal bagi dari ini kan para mustami'at rahimakumullah. Kemudian berikutnya nang kadita nang kita beda buaki juga ar-rabi'uh mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rihi fi haddihi. Berikutnya si nomor 4 yang kita dinto mengusap. Di sini dikatakan mashu syai'in mengusap sebagian dari rambut atau kulit kepala. Ini ke sebagian. Artinya kalau Imam Syafi'i itu adalah meskipun satu helai rambut cukup. Dan perlu diketahui mon rambut ini kan mana mashu. Mon kelak mua adalah ghaslu. Kemudian tangan juga ghaslu. Kemudian mon obu nikah atau kepala nikah adalah mashu. Kenapa pitana? Pitana mana bi ghuslu ini adalah astana panjenengan ngiba aing. Jadi umpama ngala udu ngala nang jedeng umpama udu nglapet tanang nikah aise aing nikah nyaman ghuslu. Pas ieu sapaki napa ilapuraki. Lemon mashu nikah tanang ibecoy tak kotuh ngiba aing sepenting beca. Ini kok usah pakai. Ini kan nyaman mashu. Jadi manabi obu atau berkepala nikah cukup diusap, tidak harus dibasuh. Jadi cukup diusap. Artinya astan panjenengan becoy deki paho sapaki. Meskipun satu helai rambut cukup panjenengan. Yang penting fi haddihi. Maksudnya fi hadi dalam batas-batas kepala. Jadi umpaman beda orang andi obu lanceng sampai dekat tongking. Contoh reng bini, depak ke belakang umpamana kadang-kadang reng bini ini kelanceng obu. Jadi mun ngala udu pasenan pada saat mengusap rambut nika kotu ngala obu se yatas benih se budi atau besi belakang. Karena yang kitab nikah fi haddihi yaitu dalam batas-batas kepala. Jadi mana bi ampun keluar dari kepala berarti nikah tidak bisa untuk kita yosap pada saat kita berwudu. Cuman saya sunat dalam mashur ra'si itu adalah yosap kapi. Jadi tanang becai dukelaja pasnan osa. Yosap kapi nikah adalah tangkong saya ban ngelakon nikah sunat. Ya, kemudian tentang pada saat kita mengusap rambut, bagaimana doanya? Allahumma harrib sya'ri wa basyari alannar. Kenapa artinya itu adalah ya Allah muka-muka obu beten kaula ben kolek beten kaula tak apa masuk ada ke neraka apa. Muka-muka ijawa kinah dari neraka. Artinya dihalangi tidak sampai disentuh oleh api neraka. Ini adalah doa pada saat kita mashur ra'si. Kemudian biasanya orang kadito lastarena kepala atau rambut pas kopeng. Ini juga mengusap kedua telinga. Ini kan sunat kesan.
Jadi mengusap kedua telinga itu tidak wajib. Umpamanya kita melakukan, ya alhamdulillah dapat pahala. Dapat pahala. Ini juga mashul udhunain. Jadi bukan ghuslul udhunain ini kan. Jadi dalam carana sepenting misalnya matanan nikah apanya mana. Becai eselene aing pas deki pas setingaki atau osapaki dekat kedua telinga. Tentunya yang kanan dulu, kemudian sekacir. Kenapa tuana nikah adalah Allah maja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Pada saat tenggula sangat setuju nikah apanya mana ngosap. Ngosap kedua telinga atau ya Allah muka-muka tenggula nikah itu yakinah orang yang mendengar ucapan, yang mendengar keterangan, kemudian semoga saya itu mengikuti yang lebih bagus, yang terbaik. Artinya setiap mendengar nasihat, mendengar ucapan-ucapan yang itu adalah bermanfaat, mudah-mudahan bisa mengikuti apa yang didengar itu. Ini namanya kita punya telinga bermanfaat. Setiap mendengar sesuatu, maka kita mengikuti apa yang bermanfaat dari sesuatu itu. Makanya sering kita berdoa pada saat kita berwudu, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ini adalah harapan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian setelah itu tentu adalah yang kelima al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Artinya kita membasuh kaki yang dua, kedua kaki. Kewajiban yang harus dibasuh itu adalah mulai dari mata kaki sampai terus ke bawah. Kayak yang menjadi kewajiban bagi kita. Dan kotu kita perhatikan tako-tako yang namanya kaki nikah ada barang-barang sehingga ada sebagian dari kaki itu setai cepo aing dan nikah harus kita bersihkan dulu. Tentunya orang yang salah kode sabe kita kontrol dulu tako-tako beda celot kokona tako beda celot napa tanan reges-reges soko. Ini harus kita perhatikan. Sebab nikah bisa saja jadi penghalang depan aing deka anggota wudu. Ini bisa menyebabkan tidak sah wudunya nanti. Bisa tidak sah. Apa-apa? Karena beda anggota tubuh, anggota wudu yang tidak tak dapai aing sehingga harus kita lakukan ulang tentunya. Ini. Jadi itu diantaranya fardunya wudu. Kemudian juga yang keenam adalah di sini dikatakan berikutnya di saat tertib. Maksudnya tertib itu adalah berurutan apa yang telah disampaikan tadi. Jadi yang wudukan itu beda tertib, berurut. Lain beradus kita sobong tertib. Mandi wajib, bisa tidak wajib tertib. Jadi kalau wudu ada keharusan untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Urutan-urutan yang telah ditetapkan. Jadi yang pertama adalah membasuh muka bersamaan dengan niat. Ini sudah dua. Jadi pertama niat yang bersamaan dengan muka. Kemudian setelah muka, kemudian kita membasuh tangan. Yang kanan dan yang kiri. Kemudian setelah itu kita membasuh kepala atau rambut. Kemudian berikutnya adalah kaki. Ini harus berurut. Kalau mamanya dibolak-balik maka tidak sah. Bisa saja sekadin to panjenengan ngalaudu umpamanya tengki. Kemudian pada saat ngalaudu depak katanang ngempon sampurna seteja
sampai soko dan seterusnya. Ternyata sampun ada pak ke tempat sholat, karena panjenengan sholat mana sholat duhur, depak ke masjid atau musola, ternyata neng tanang nikah bede setitik anggota wudhu yang berupa tangan kayak itu lo ke depan air. Apa-apa? Karena bedecet, gelek ngecet tepak alako, ternyata bedecet dan tidak terkontrol sebelumnya. Kau ini serang panjenengan pada saat selesai wudhu dan mau sholat. Ketipan apa kalau seperti itu? Ya panjangan ku tak beli boleh dak jeding. Beli boleh dak jeding. Kenapa tugas yang harus dilakukan mana bisa seperti ini? Panjenengan tidak usah diulang lagi dari depan, punten. Panjenengan tidak usah diulang dari depan. Cukup panjenengan nikah mengulang apa? Mengulang tangan nikah yang tidak kebagian air, tidak apa? Sitok ke depan air nikah yang diulang. Jadi mama neng kriki ternyata gelek berdecet kriki si kanan. Dan nikah ecet terus edimin. Kemudian setelah bersih, kemudian nikah beri air. Yosap apa? Basuh ke laban air. Setelah itu tentunya anggota wudhu setelahnya tangan ini diulang lagi. Jadi apa setelahnya tangan? Kemarin tangan ini adalah obu pasoko. Jadi kau ulang boleh. Anak apa ulang boleh? Ya karena tertib nikah le. Jadi umpama tidak diulang lagi berarti panjenengan tidak ada tertib pada saat kita berwudu. Nah, kok bisa? Ya ini tadi tangan apa dibasuh terakhir. Dan ini kan yang menyebabkan tidak sah wudunya. Kenapa? Tidak ada tertib. Jadi panjenengan diulang lagi tangan ini diulang, tapi khusus tanang selok ke bagian air ini ketok pohon cokop nikah. Deki napa mengusap muka, napa mengusap obu diulang, kemudian abeco sokong nikah diulang. Sebab napa yang bermasalah adalah ada di tengah-tengah. Lain halnya umpaman panjenengan depak ke musola, depak ke masjid ternyata soko. Soko nikah adalah bede sebagian silok ke depan air. Karena mari alaku kasabe. Banyak celot saya kena dan akal lo ke depan air dan tebel. Atau mungkin lecang lagi lo, atau cet dan seterusnya. Le panjenengan nikah kejeding boleh berseen nikah. Umpaman si kanan berseen, umpaman setitik itu saja tidak apa-apa. Lastare berseen panjenengan empon lah tak usah ngulang lagi. Anggota wudhu yang tidak usah diulang. Kenapa? Karena sokon ini memang kebagian terakhir, artinya urutan terakhir. Jadi tidak ada anggota wudhu yang setelahnya kaki. Berarti tidak usah diulang lagi. Yang paling parah umpaman pas ternyata ngemuah. Silok ke bagian aing beda ada satu titik karena cet lo ke bagian aing, lo ke depan aing, depan cina ini kaku ngolang dari muah, kemudian mari muah pasenan tanang, mari tanang pasenan obu, mari obu pas sokong, atau mari na obu pas kopeng, pasenan pas sokong. Nah ini kak diulang lagi. Kenapa? Karena muah ini kak urutan pertama, jadi anggota wudhu yang setelahnya muah nikah pasenan diulang lagi semua. Karena jangan segala dalam wudhu harus ada tertib. Jadi umpaman pesanan ternyata serang panjenengan tak iulang. Pas kun muatok yang satu titik itu, maka berarti panjenengan nikah yang kemuah isabuk dibudi. Keluan ban sokong, keluan ban tanang, keluan ban obu. Lekak dintoh nyaman, nah tidak tertib. Lekak dintoh berarti tidak melakukan fardunya wudhu. Yang mana fardunya wudhu itu adalah wajib. Jadi kutulah nih setiap orang yang akan berwudhu, kutu oning fardu-fardunya wudhu ini. Dan bagaimana cara-cara yang terbaik. Saya kira kita bisa mengetahui betul. Kalau umpamanya pesanan ternyata wudhu nikah tidak sah.
berarti sholatan rok bunte. Berarti kita sholat tanpa wudhu. Kalau sholat tanpa wudhu berarti mereka bermasalah. Artinya apa? Lo usap aja. Jadi ini diantaranya. Kemudian tentang keutamaan-keutamaan seperti saya coba kini pan kitab tentang wudhu nih kasih coba ki. Ma min 'abdin wa lam ra'atin tawadda'a fa ahsanal wudu'a summa qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiriha illa a'tahu Allah ta'ala bi kulli harfin minha mi'ata darajatin wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin qatarat min wadu'ihi malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamati. Gelak kanapun lastari ngalaudu. Kita tinggal apa yang dilakukan setelah ngalaudu. Jadi panjenengan keluar dari jeding, tentunya macam menapa membaca doa keluar dari jeding. Alhamdulillah di'adzaba anil adza wa afani dan seterusnya. Kemudian setelah itu baca doa untuk kita tanang angka pas napa manabin setelahnya wudhu nikah napa nang aturan ngadep ke langit artinya adenga asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahi sampai selesai ini kan doa setelah wudhu. Di samping itu adalah membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai terakhir. Dekat itu bagi kele orang laki atau orang bini sing ngala wudu fa ahsanal wudu'a kemudian ngala wudu kalau cara-cara yang paling baik. Cara-cara yang paling baik maksudnya nikah kelakuan sunat-sunat bisa. Banyak sunat-sunat wudu nikah banyak. Mungkin ada di belakang nanti bisa diterangkan. Di antaranya adalah baca bismillah, asliwa artinya sikat gigi, mor-kemor, kemudian nyerbu air dan seterusnya. Kemudian cansikila kita dilengkapi dengan doa-doa termasuk doa setelahnya wudu. Katiba apa Nabi umpaman saampun ngala wudu kita membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah Ta'ala nikah bekal napa apareng pangkat deka orang semaos inna anzalna saampuna wudu. Satu huruf dari inna anzalna itu akan diberi 100 pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu huruf. Tinggal panjenengan ngitung. Inna anzalna nikah huruf pesan apa miki. Tinggal kita hitung gitu. Kira-kira muni bitong sepanapa. Coba kita lihat dalam Al-Quran itu biasanya tertulis inna anzalna huruf sekian, al-kafirun hurufnya sekian. Terutama dalam kitab-kitab tafsir biasanya ada dijelaskan. Jadi hurufnya sekian, ayatnya sekian dan seterusnya. Dan ini kedabun yang kak ditodobaki orang semaca inna anzalna fi lailatul qadri saampuna ngalaudu. Situng huruf dari inna anzalnahu fi lailatul qadri Allah Ta'ala apareng 100 pangkat. Tak cukup dinikah wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin qatarat min wadu'ihi malakan yastaghfiruhu ila yaumil qiyamah. Setiap tetes dari air wudu itu benar Allah Ta'ala itu tiaki malaikat. Setugas malaikat kela minta aki sapora deka orang se maca nikah. Sehingga la wudu pas maca inna anzalna. Mereka minta aki sapora malaikat. Jadi kira-kira tetesan wudhu yang kita lakukan nikah berapa miki dan nikah akan Allah Ta'ala menciptakan malaikat dari tetesan itu. Pak minta aki sapora, minta aki sapora dan malaikat dekat Allah Ta'ala tentunya minta aki sapora di malaikat. Nikah keutamaan kita ya. Kita kalau setelah wudhu kemudian kita pesanan macam tua nikah. Makanya nengketa mungkin berlanjut itu ada hal-hal yang makruh bagi orang yang ngambil wudhu atau yang berwudhu. Di antara nama makruh ini kan adalah
napa bianduk yosab bianduk. Nah, ini kan makro. Secara akal-akalan deki umpama pasanan yosab ini ka burung si dia melaikan banyak. Anapa? Cereng tetes na buang. Atau de pai buang ngangkui anduk. Lah ini kan makanya dimakruhkan kisah kan. Dia cocok di ini kan. Jadi hukumnya orang pakai anduk setelahnya ngalah udhu makruh nikah adalah karena memang mempersedikit malaikat yang bisa menguntungkan dekat orang yang ngalah udhu. Jadi pasanan tidak napa, lo pentai kisah pora atau paling punten titik. Nah, seminta kisah pora dekat Allah Ta'ala pas malaikat dididik. Apa napa? Polan ikoson banan. Makro. Saya kok cak makro kok kurang sae. Kurang sae. Artinya cak umpama na ika lakon ika benih pasanan dosa punten. Jadi mau ika lakon ika kurang sae. Kurang sae. Jadi sebisa mungkin kita tidak mengerjakan. Mohon sonan ini kenyaman sebagus ikhlakom oleh jaminan kejeren menabi alakom. Menabi makronika yang lebih baik tidak dikerjakan. Seperti janji gila nikah bisa saja malaikat titik deki saya kandi lebih panjang dengan menabi pakai kosot beranduk. Nikah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian juga ada ini penjelasan tentang keutamaan wudu. Man tawadda'a lis-shalah wa shalla kafarallahu dzunubahu ma bainahu wa bainas shalatil ukhra allati taliha. Pasira orang yang mengambil wudu untuk melakukan sholat, kemudian sholat, maka Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kecilnya di antara dua sholat itu. Artinya umpamanya dan gulasan saja ngalah uduk kangkui apa jeng asar. Le pokol telok asar ngalah uduk. Ngalah uduk kalau bencana yang terbaik sudah. Artinya sunat-sunat uduk dikerjakan juga. Kemudian setelah itu sholat asar. Nah, ini dosa-dosa yang dilakukan antara asar sampai maghrib benar Allah Ta'ala isapora. Tentu dosa-dosa kecil di sini yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sapora tusan benar Allah taala. Ika borokan yang ala wudu. Jadi wudu memang betul-betul kita kerjakan dengan sebaik mungkin dengan aturan yang betul-betul yang ahsan atau afdal, yang lebih bagus dan yang lebih utama, sehingga apa yang menjadi jaminan dalam agama bisa kita peroleh. Ini diantara cara-cara kita berwudu, sehingga kita sudah bisa paham bagaimana caranya kita berwudu. Dan perlu diketahui tangki ini yang sering kita jumpai di dilakukan oleh teman-teman kadang-kadang. Jadi gue lebih panjinan nih ngala wudu kan kadang-kadang ngala wudu ngepet. Kadang-kadang ngala wudu neng jeding se aing banyak. Artinya banyak maksudnya sampai lebih 2 bulan. Atau kadang-kadang ngala wudu neng jeding si aingnya didi. Lah ketiban apa? Ini kita harus tahu loh caranya. Mohon ngala wudu dengan pet nikah sudah tidak ada masalah. Sebab apa? Tidak bisa tidak dikhawatirkan air itu menjadi mustakmal. Karena apa? Aing keker langsung ngala wudu nawaitul doa. Tinggal kita mecek pet kemudian akili ya. Ngala wudu keselang, tidak ada masalah. Yang bermasalah nikah kalau airnya sedikit. Airnya sedikit umpamanya aingnya angkep aing bisa tembak. Pasanan ngalah wudu panjenengan nikah tidak tak oleh tak ada aki dekat aing nikah. Dekat tembak nikah. Kau tu ngalah tangki, ngalah secanteng pas wudu. Ini sekiranya cap-capan aing sederi muah tak nyap-cap dekat tembak. Sebab mau nyap-cap dekat tembak nikah, usapan pertama tadi nyap-cap dekat tembak bisa saja nikah titi mustakmal. Jadi aing sebenarnya tembak tak bisa yang kui sarang panjenengan. Sebab apa? Mustakmal itu. Jadi mustakmal maksudnya aing sudah dipakai. Dipakai
ngilangaki hadas. Ngilangaki hadas semua gila. Makanya kau tuh hati-hati. Termasuk juga pada saat kita ngelaudu tangki umpaman lah temba nikah lalu nyeting lalu napa tetesan aing dari muan nikah lalu keker dekat temba panjenengan. Cuman pada saat ngalak panjenengan nikah ngalak aing boleh keangkui tanang lo. Mua sudah selesai kan? Ngalak aing keangkui tanang. Le panjenengan ngalak aing keangkui tanang kak dito. Aing bisa mustakmal, bisa tidak. Kenapa kok gitu? Karena setelahnya muakad itu adalah tanah. Ketika masuk tanang nyeting deka aing tembok gila, maka sekaligus tanang senyeting deka aing ini ka ampun elang hades. Berarti aing sebelum tembok lo bisa introsaki yang kui. Nika mon nyeting deka aing. Aing sebelum tembok. Bagaimana caranya agar tidak jadi mustakmal? Panjenengan nikah ngala aing katembe nikah niat ngala aing. Jadi nggak mau ngala niat ngala aing panjenengan tekalai cara pekapi sampai cengkol nikah sobong masalah. Sebab panjenengan maka bebe tanang dek ka aing gila bukan untuk niat ngilangki hadas tapi kangkui ngala aing. Jadi panjenengan ngala aing pasanan selen dekat tanang si kanan. Jadi ini kan masalah. Masalah nih kalau umpamanya pasanan ternyata mari dari muah pas ngalak canteng dekat tembak gila pas nyeting tanang nikah tak bisa boleh yang kui aing sebenarnya tembak nikah atau bedenang jeding nih kini. Kadang-kadang kan kita cek umum mah beden aing nikah nih kini. Terutama nang tempat-tempat umum dan nikah harus kita tahu caranya utuh. Mon aing nang didik nikah jak sampai ngelocor dari mua, ngelocor dari tanang, nikah pasinan napa tepak dekat tembah atau pada kabedena aing gila. Atau pada saat kita mengambil air itu terutama tangan pada saat setelahnya kita mare membasuh muka dan nikah diusahakan beda hati terlintas kecuna ngala aing bukan untuk yang lain sehingga mon ngala aing berarti teka ata celem nyelem astana panjenengan sampai ke jengkol nikah tidak ada masalah artinya tidak dianggap mustakmal tidak dianggap mustakmal ini yang harus kita tahu seperti itu takut mana beda orang beda cakancah nikah yang tidak tahu sehingga betul-betul kita harus tahu tentang masalah ini karena sangat erat hubungannya dengan ibadah karena wudhu itu adalah kuncinya sholat. Kalau umpamanya ternyata wudhunya benar dan sah maka sholatnya ikut benar dan sah. Kalau umpamanya ternyata wudhunya tidak sah, berarti kita sholat dengan tanpa wudhu yang mana tidak diperbolehkan dalam agama yang seperti itu. Mungkin saya dito beda pertanyaan, mungkin Mas Yakin beda. Masih belum ada. Iya. Kalau ada sharing. Oh iya. Bisa, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah. Inilah yang bisa terjadi pada tentang pengajian atau ngaji kita pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi semua mustami'in mustami'at Radio Suara Bangkalan FM. Mungkin sampai di sini akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.